memunculkan berbagai kekhawatiran di kalangan guru honorer. Para guru meminta kepastian nasib dan percepatan pengangkatan ASN demi kesejahteraan dan kualitas pembelajaran. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Argan Anjani. Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan. Nah, karena ini bukan primary services to education, maka saya memahami ini sebagai secondary services to education. Tapi yang kemudian kita bahas adalah konstitusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan. Pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologi. Apa yang dikatakan oleh guru? Saya ragu melanjutkan karir sebagai guru. Di tengah tuntutan untuk mencerdaskan generasi bangsa, masih banyak guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian. Mengajar bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa. Lalu, kemana arah masa depan guru honorer? Penghasilan tidak mencukupi. Keterlambatan gaji, fasilitas pendidikan berkurang, tunjangan terlambat. Kesempatan diangkat P3K tidak ada, ketidakpastian karir guru, kesejahteraan menurun, pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologi. Apa yang dikatakan oleh guru? Saya ragu melanjutkan karir sebagai guru. Miris, begitulah kesaksian Iman Zanatul Hairi, guru Madrasah Aliyah Al-Sakafah, sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Juni lalu. Dia mengkurasi aduan dan cerita sejumlah guru dari berbagai daerah di Indonesia di hadapan Majelis Hakim MK dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendidikan 2026. Ungkapan Iman itu merupakan cermin kegelisahan guru honorer di berbagai daerah yang dibayangi ketidakpastian masa depan. Di tengah berbagai ketidakpastian itu, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menyatakan istilah guru honorer tidak lagi digunakan dalam regulasi mulai tahun 2027. Kebijakan ini pun menambah kegelisahan guru yang masih berstatus honorer atau non-ASN, terutama terkait kejelasan status, kesejahteraan, dan kelanjutan karir mereka. Lina Wahyuni, perempuan 29 tahun asal Cirebon, Jawa Barat, menjadi salah satu guru yang merasakan kekhawatiran atas penghapusan status guru honorer. Ia mengaku terpanggil menjadi tenaga pendidik karena keinginan mengabdi di dunia pendidikan. Lina menyelesaikan pendidikannya di jurusan bimbingan konseling pada tahun 2020. Jadi kan saya itu kan lulus kuliah tahun 2020 dengan jurusan bimbingan konseling Islam yang notabene itu bukan jurusan pendidikan. Tapi kemudian orang tua berharap anaknya menjadi guru. Meski tidak langsung mendapatkan kesempatan menjadi guru, Lina berupaya mengikuti program pendidikan profesi atau PPG dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perempuan yang kini tengah mengandung anak pertamanya ini akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi guru pada pertengahan tahun 2025 dan resmi menjadi guru honorer di SMP Negeri 2 Palimanan yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Di tengah kebahagiaannya menjadi guru, Lina masih menyimpan kesedihan. Hampir 1 tahun mengajar, ia mengaku belum pernah menerima gaji sekalipun. Meski demikian, Lina menyadari kondisi tersebut merupakan kesepakatan dengan pemerintah setempat karena belum tersedia alokasi dana untuk guru honorer. Ya, sebetulnya kita dari awal sudah ada kesepakatan sama pihak sekolah, sudah diberitahu karena memang peraturan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu untuk guru honorer itu tidak diberikan upah. Jadi ya sama ini tidak diberikan upah atau gaji. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lina mengandalkan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh angkut. Belum lama mengabdi sebagai guru honorer, Lina kembali dihantui rasa khawatir. Pasalnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, penugasan guru non-ASN pada Satuan Pendidikan Pemerintah Daerah dibatasi hingga 31 Desember 2026.
agak sedih ya gitu kalau misalkan ini kalau iya diberhentikan bagaimana anak-anak nantinya gitu. Karena ya memang di SMP 2 Palimanan itu memang sangat membutuhkan guru BK gitu. Lina berharap pemerintah tetap berpihak pada guru honorer agar mereka masih dapat mengajar dan mendapat jaminan kesejahteraan. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudrismen Nunuk Suryadi menegaskan, terbitnya surat edaran terbaru terkait penataan tenaga pendidik non-ASN bukan untuk menghentikan keberadaan guru honorer. Nunuk menyebut, guru honorer masih dibutuhkan selama proses pembelajaran berlangsung dan kebutuhan tenaga pengajar belum terpenuhi. Lalu mengapa SE ini terbit nomor 7 tahun 2026? Karena sebenarnya diterbitkannya SE ini ada 3 tujuan. Yang pertama, menjamin pembelajaran tetap berjalan, memberikan kepastian penugasan kepada guru, dan menjadi landasan bagi Pemda dalam menggaji guru. Paling tidak ini menjadi landasan masa transisi untuk tetap memperkerjakan guru non-ASN itu, karena memang sejatinya keberadaan mereka masih dibutuhkan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyebut, terbitnya surat edaran Menteri Dikdasmen dinilai sebagai bentuk pemberhentian guru honorer secara sepihak. Menurutnya, berkurangnya jumlah guru berisiko memperburuk kualitas pendidikan. Mungkin banyak pihak yang mengklarifikasi bahwa ini bukan pemecatan, tetapi mau tidak mau konsekuensi dari surat edaran ini adalah pemecatan, pengusiran guru honorer. Ya pasti ini akan memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Jadi melindungi, meningkatkan kualitas dan mensejahterakan guru honorer ini adalah kewajiban yang mendesak, yang penting, yang harus diambil oleh pemerintah, bukan malah sebaliknya ya, memecat guru-guru honorer ini. Mengutip data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah tenaga pendidik di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta guru. Dari jumlah itu, lebih dari 1.500.000 guru mengajar di tingkat sekolah dasar. Sementara, sekitar 685.000 guru berada di tingkat sekolah menengah pertama dan lebih dari 670.000 guru di tingkat menengah atas serta kejuruan. JPPI menilai kesejahteraan guru honorer masih belum sebanding dengan beban kerja mereka karena masih banyak guru honorer yang menerima upah di bawah Rp500.000 setiap bulannya. Ini tidak terjadi hanya di guru-guru yang di luar Jawa atau di daerah pedalaman. Gaji guru yang sangat tidak manusiawi ya, Rp200.000, Rp300.000, ini terjadi di guru honorer di kota-kota termasuk di Jakarta ya. Tetapi ternyata Presiden memilih tidak mensejahterakan guru tapi memilih memanjakan karyawan-karyawan SPPG. Itu konyol sekali. Sangat kontras dengan nasib guru-guru honorer di sekolah ini. Apa artinya 300.000, 200.000? Untuk makan saja udah sangat tidak cukup ya. Terbaru dalam sidang perkara uji materi Undang-Undang APBN tahun 2026 terkait anggaran pendidikan awal Juli lalu. Majelis Hakim MK menyoroti ketimpangan prioritas anggaran di tengah fakta lapangan mengenai kondisi ekonomi tenaga pendidik yang masih memprihatinkan. Nah, karena ini bukan primary services to education, maka saya memahami ini sebagai secondary services to education, ya, lebih ke sana. Pertanyaan klasiknya kemudian, ya, apakah kemudian katakanlah kita tidak mempersoalkan konstitusionalitas MBG-nya, ya, tapi yang kemudian kita bahas adalah konstitusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan. Sebuah program yang statusnya adalah secondary, ya, to secondary services to education, ya, itu dipenuhi, sementara yang primary services itu masih banyak yang belum dipenuhi. Kenapa belum dipenuhi? Karena memang kemampuan fiskal pemerintah itu bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Apakah ini kemudian masih bisa dikatakan konstitusional?
bahwa parameter dikatakan konstitusional, program tidak menggantikan, mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Itu harus dibaca sebagai bagian dari konstitusionalisme substansial. Artinya bahwa kewajiban negara menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% ini tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kewajiban angka atau formalitas fiskal. Nah, dalam kerangka konstitusionalisme substansial ini, MBG ini tidak dapat diposisikan sebagai pengganti atau pengkurang komponen utama pendidikan. Posisi konstitusionalnya adalah sebagai program pendukung yang melengkapi ekosistem pendidikan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsur Rijal meminta pemerintah menghentikan perekrutan guru honorer baru sebelum memberikan kepastian status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nasib guru honorer kini menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional. Publik menanti langkah nyata pemerintah memastikan transisi berjalan adil dan menjamin kepastian guru di seluruh Indonesia. Di tengah transisi penataan tenaga pendidik, guru non-ASN masih diliputi ketidakpastian. Informasinya usai jeda. Emang mau ngajar, kata beliau gitu. Iya Pak, dengan gaji 250.000 katanya. Nggak apa-apa Pak, kata saya gitu. Yang penting saya ijazah saya bisa dipergunakan dan saya pengen jadi guru, saya gitu. Extra Joss presents Lagi